Ini saya lanjutkan kemarin tutorialnya terakhir kan sampai ke sini. Dan untuk membuat pagar itu nanti cukup kita copy bagian ringnya, terus setelah itu kita beri dinding. Nanti tinggal dirapikan saja. Oke. Selanjutnya nanti untuk yang bagian sini ini ketinggiannya setinggi 500 kalau salah. Coba kita cek. Oke, 500 ya. Jadi cukup kita buat garis bantu aja dari tengah-tengah 500. Nanti di copy dindingnya ini ditaruh di sebelah sini dan tinggal ditarik saja. Nah, seperti ini. Jadi untuk garis bantunya bisa di delete. Nah, jadi untuk pemotongannya seperti ini. Lanjut lagi yang belum. Jadi untuk tutorial itu kita sebenarnya sudah hampir selesai, tinggal ukuran, keterangan, dan elevasi itu saja, dan tinggal memperbagus bagian pintunya saja. Nah, untuk pintu ini itu kreativitas kalian masing-masing. Ini misal contoh saya buat seperti ini, misalnya seperti ini dengan bentuk begini. Misalnya ini kan hanya sebuah contoh. Terus ini saya beri arsiran kaca, kaca itu nih. Nah, ini tinggal diperjelas, dan juga yang sebelah sini misalnya. Oke, kalau sudah nanti tinggal bagian handle-nya ya. Handle-nya kita buat aja begini. Nah, handle-nya tinggal membuat persegi, terus tidak perlu ada ukurannya, tinggal kita perkira-kira saja, yang penting jadi. Nah, contohnya begini. Nanti untuk yang satunya silahkan dikreasikan masing-masing, tidak harus sama. Kalian bisa mencari referensi di Google, itu banyak sekali. Nah, selanjutnya untuk membuat keterangan itu menggunakan leader. Jadi kita teks dulu dengan perintah LEAD, leader namanya. Kita buat keterangan gini aja, diklik, setelah itu klik 1, klik 2, setelah itu di enter 3 kali. Langsung kita atur dulu, misalnya besar kecilnya itu sudah cukup atau kebesaran misalnya gitu. Terus jenis tulisannya mau di jenis apa, nah seperti ini pasir uruk. Jadi untuk tulisannya ini disesuaikan dengan contoh yang saya share yang terakhir ya. Sama perintahnya adalah leader. Misalnya yang sebelah sini enter 3 kali, ini bisa diedit, dan yang sebelah sini ini nanti bisa disesuaikan, misalnya unstamping. Nah, contohnya begini. Terus untuk penamaan bagian yang sebelah sini ada ruang keluarga, ruang tamu, di sini ada teras. Nah, itu cukup dengan cara POLY.
Polylen, bukan, POL, polygon, pol ya. Terus kita ketik 3. Setelah itu kita buat klik bagian sini, enter. Nah, terus di arsir dengan arsiran solid, arsirannya solid. Oke. Nah, kalau sudah, untuk bagian yang atasnya itu tinggal membuat T aja, teks saja seperti biasa. Misalnya ini kita buat besarnya sama, terus ini juga sama, kita buat ruang keluarga, terus FL plus min ya, 0,00. Oke. Nah, ini bisa dibesarkan. Kalau misalnya terlalu kecil, dia tadi belum ngedit. Ini 50, enter. Nah, segini. Nanti tinggal dirapikan saja. Merapikannya begini. Oke. Nah, nanti yang satunya juga sama, caranya sama. Terus lanjut lagi untuk membuat keterangan seperti itu. Sekarang membuat ukuran ya. Untuk ukurannya bisa sesuai dengan contoh. Terus ukurannya nominalnya itu nanti akan tidak sama ya, karena kemarin itu sesuai dengan absen, ada yang sesuai dengan absen. Jadi seperti ini aja. Nah, ini kita gunakan karena saya sudah pernah buat. Nah, yang diaktifkan ini aja. Gini ya, sama dengan yang di Dena, cuman yang kita klik nanti untuk yang ini. Nah, titiknya kalian lihat ya, titiknya itu yang diklik yang mana. Terus lanjut lagi untuk yang sebelah sini. Nah, sudah begini. Nanti ini bisa dirapikan, misalnya nggak usah terlalu tinggi, cukup sampai sini boleh. Terus lagi untuk membuat elevasi. Untuk membuat elevasi itu ini kita move aja. Nah, elevasi itu seperti apa sih? Seperti ini ya, elevasi itu ada plus 2.10, 0 titik min 0.04. Nah, ini turun. Elevasi itu titiknya selalu dari 00 ya, selalu dari 00. Caranya bagaimana? Kita atur dulu di D spasi. Nah, acuannya adalah ukuran dimensi ya. Acuannya ukuran dimensi kamu beri nama apa, atau standar atau apalah, atau SNI. Nah, itu setelah itu di new. Nah, start with ini punya saya dimensinya pakai ini. Terus filenya untuk name-nya ini kita beri elevasi. Pertama yang buat elevasi min. Nah, elevasi min. Nah, continue. Terus yang diedit ini yang dicentang. Terus di simbolnya ini kita buat dot, yang atas yang bawah deh, yang bawah dot, yang atas non. Nah, begini. Terus kalau leader pakai panah ya, leader pakai panah. Terus ini center, yang sini kita over X-line 2 ya, begini. Terus yang prefixnya ini dikasih min, dikasih strip. Oke, set, close. Nah, setelah itu DLI, tetap menggunakan kode DLI dari 00 ini ke misalnya ke sini. Nah, ini kalau misalnya terlalu besar seperti ini, dari 00 ke bawahnya lagi. Nah, ini kan terlalu besar. Ini bisa dikecilkan, D spasi modify. Nah, nanti mengecilkannya cukup yang sebelah sini, misalnya 0.5. 0.5. Oke, set,
close, dicoba. Nah, dia semakin kecil. Misalnya kurang kecil, tinggal diedit bagian itu. Kalau misalnya di bagian ini tidak bisa berubah, cukup yang ini aja yang diubah. Yang ini yang diubah bisa. Misalnya ini mau saya ubah yang bagian sini. Ini saya ubah setengahnya, boleh. 35, terus yang teksnya ini misalnya 60. Oke, set, close. Nah, dia lebih kecil nanti. Terus di set lagi dari 00 lagi ke bawah. Dan titiknya tetap sama ya, sini. 00 lagi ke bawahnya lagi. Titiknya tetap sama, thread sama di titik yang sama sini. Nanti seperti itu untuk yang plus sampai ke bawah ya. Untuk yang plus di spasi, pastikan ini nanti dia nggak terlalu kecil ya. Kalau segini itu terlalu kecil, jadi dimodify. Saya sebentar, ini terlalu kecil jadi dibuat 2 misalnya. Terlalu besar, modify, misalnya dibuat 1. Nah, kalau untuk ukurannya ini opsional ya, disesuaikan dengan contohnya aja. Nah, kalau untuk membuat yang plus, tinggal yang ini di new, jadi start width-nya itu elevasi min yang tadi kita buat, terus namanya bagian sini elevasi plus. Karena saya sudah punya, jadi saya tambah 1. Nah, kalau sudah, ini cukup diganti plus aja. Oke. Udah oke, set, close. Nanti dari 00 cara mengukurnya dari 00 ke atas, misalnya ke bagian sini. Tetap titiknya sejajar. Dibuat sejajar. Terus DLI lagi dari 00 ke plafon, misalnya gitu. Boleh. Nah, ini harus sejajar sama. Terus dari 00 lagi ke ring balok sini. Nanti caranya begitu ya, jadi tetap sejajar. Nah, ini nanti tinggal dirapikan. Untuk merapikannya begini, kalian perhatikan, ini ukuran saya tuh cuman kecil segini loh ya, cuman kecil. Jadi garisnya ini tuh nanti dirapikan. Garis ini itu nanti dirapikan, dia gak usah terlalu panjang, kecil aja segini. Terus untuk biar dia sejajar, ini diberi garis bantu strip-strip ya, pakai arsir. Ini pakai arsir loh, pakai arsir. Ini nanti strip-strip. Jadi meskipun kamu dipendekkan, nanti tetap dikasih garis aja pakai L dari sini misalnya. Di sini nanti diganti arsir dan line-nya diganti begini. Wes cukup seperti itu. Jadi membuatnya begitu ya. Untuk leader seperti itu, penamaan ini juga begitu, pakai ini pakai line, pakai DLI, ini juga diatur aja dulu. Gitu nanti sudah selesai tinggal dikumpulkan. Gitu ya. Untuk tutorial hari ini tinggal untuk etiketnya sebenarnya sama dengan yang etiket yang Dina kemarin boleh, atau yang etiketnya landscape atau set plan yang set plan ya, landscape. Tuh, sudah sekian dari saya. Karena kita menggambarnya ini sudah 2 minggu dan ini hari ini itu adalah minggu yang ketiga, sehingga saya benar-benar berharap kalian bisa selesai. Dan untuk minggu depan kita sudah masuk untuk menggambar tampak, dan tutorialnya pasti akan saya siapkan insya Allah.